kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas terkait sistem reproduksi, mulai dari definisinya, kemudian struktur dan fungsi organnya, lalu beberapa gangguan ataupun penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi, dan seperti biasa ditutup dengan aplikasi soal juga loh student. So, tunggu apa lagi? Yuk kita bahas satu persatu. Jadi, apa sih itu sistem reproduksi? Nah, sistem reproduksi merupakan sistem organ yang berfungsi untuk bereproduksi dan menghasilkan keturunan untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya. Sistem reproduksi pada manusia berbeda antara pria dan wanita, seperti terlihat pada gambar. Lalu, apa saja organ reproduksi itu? Let's check it out, student. Oke, yang pertama kita bahas yaitu sistem reproduksi pria yang terdiri atas organ reproduksi, spermatogenesis, dan juga hormon. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu organ bagian luar dan juga organ bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri atas penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi pria bagian dalam terdiri atas testis, saluran pengeluaran, dan juga kelenjar aksesoris. Nah, masing-masing organ tersebut memiliki struktur, fungsi, dan peran yang spesifik loh. Maka dari itu, kita bahas satu-satu yuk. Oke, yang pertama kita bahas yaitu organ reproduksi pria. Jadi, organ reproduksi pria ini ada yang bagian dalam dan juga bagian luar. Untuk yang bagian dalam terdapat 3 jenis, yaitu testis, saluran pengeluaran, dan juga kelenjar aksesoris. Testis merupakan organ yang tergantung di luar dengan bentuk oval dan terletak di dalam skrotum, yang berfungsi untuk produksi sperma dan juga hormon testosteron. Yang kedua adalah saluran pengeluaran. Nah, saluran pengeluaran ini tersusun atas epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan juga uretra. Epididymis merupakan saluran berkelok sebagai tempat penyimpanan sementara sperma untuk selanjutnya akan diteruskan ke vas deferens. Vas deferens merupakan saluran sperma dari epididymis ke vesikula seminalis atau kantung mani atau disebut juga kantung semen. Selanjutnya adalah saluran ejakulasi yang mengeluarkan sperma agar masuk ke uretra. Dan yang terakhir adalah uretra yang merupakan saluran kelamin dari vesikula seminalis dan juga berfungsi untuk membuang urin. Yang ketiga adalah kelenjar aksesoris. Jadi, fungsi dari kelenjar aksesoris ini sebagai penghasil nutrisi bagi sperma selama di saluran pengeluaran. Terdiri atas vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan juga Cowper yang masing-masing punya fungsi yang berbeda. Vesikula seminalis merupakan sumber nutrisi bagi sperma. Kelenjar prostat berfungsi untuk penghasil getah yang mengandung kolesterol, garam, dan juga fosfolipid untuk kelangsungan hidup sperma. Dan yang ketiga yaitu kelenjar Cowper, penghasil getah yang bersifat basa ataupun alkali. Selanjutnya adalah organ reproduksi pria bagian luar, yaitu penis dan skrotum atau kantung kelir. Penis berupa rongga yang mengandung banyak pembuluh darah dan juga saraf perasa, yang apabila ada rangsangan akan tegang dan juga mengembang, lalu berkontraksi dan melepaskan semen yang mengandung sperma. Sementara itu, skrotum atau kantung kelir merupakan organ yang berfungsi untuk melindungi testis dan mengatur suhu optimal spermatogenesis yaitu di suhu 34 derajat Celcius. Gimana student? Sudah lebih paham kan? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya yaitu spermatogenesis yang merupakan suatu proses pembentukan sperma di testis yang dibantu sel Sertoli sebagai penyedia nutrisi untuk selanjutnya sperma disimpan di epididymis. Sperma memiliki 2 bagian, yaitu bagian kepala dan juga bagian ekor. Dengan bagian kepala mengandung enzim hyaluronidase dan juga proteinase untuk membantu menembus lapisan perifum ovum. Sedangkan pada bagian ekor terdapat mitokondria untuk menghasilkan energi yang membantu dalam pergerakan sperma. Nah, pada proses spermatogenesis ini tentunya membutuhkan beberapa hormon, seperti yang pertama adalah hormon testosteron yang disekresi oleh sel Leydig untuk proses spermatogenesis. Yang kedua adalah sel LH atau luteinizing hormone yang disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior untuk stimulasi sel Leydig.
Yang ketiga adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior untuk stimulasi sel Sertoli. Yang keempat adalah hormon estrogen yang dibentuk di sel Sertoli atas stimulasi dari FSH. Dan yang terakhir adalah hormon pertumbuhan untuk metabolisme testis. Nah, itu dia student serangkaian sistem reproduksi pada pria. Gimana? Masih oke ya? Kalau gitu kita lanjut ke sistem reproduksi wanita ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem reproduksi wanita yang terdiri atas organ reproduksi dan juga oogenesis. Sama halnya dengan organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita juga terbagi menjadi dua, yaitu organ bagian luar dan juga bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri atas vulva, sedangkan organ reproduksi bagian dalam terdiri atas ovarium atau indung telur dan juga saluran reproduksi. Nah, masing-masing organ tersebut memiliki struktur, fungsi, dan juga peran yang spesifik. Maka dari itu, kita bahas satu-satu yuk. Organ reproduksi wanita bagian dalam terdiri atas ovarium atau indung telur dan juga saluran reproduksi. Ovarium atau indung telur memiliki ciri-ciri seperti bentuknya oval, kemudian dia juga jumlahnya sepasang dan berfungsi untuk menghasilkan ovum ataupun sel telur setiap 28 hari dan menghasilkan hormon progesteron dan juga estrogen. Ini adalah saluran reproduksi yang berfungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju ke oviduk, uterus, dan juga vagina. Nah, masing-masing saluran punya ciri tersendiri. Maka kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama adalah oviduk atau tuba Fallopi ataupun saluran indung telur, di mana tuba Fallopi ini dilengkapi dengan infundibulum dan juga fimbriae untuk menangkap ovum dari ovarium. Selanjutnya adalah uterus atau rahim yang merupakan penghubung oviduk dengan leher rahim ataupun serviks sebagai tempat perkembangan zigot bila terjadi fertilisasi. Dan yang terakhir yaitu vagina atau saluran sanggama yang merupakan saluran akhir reproduksi bagian dalam yang bermuara pada vulva. Nah, sementara itu organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari vulva yang merupakan alat kopulasi serta sebagai muara uretra dan juga vagina. Nah, gambarannya seperti pada slide ini ya student. Gimana? Sudah lebih paham kan? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu oogenesis yang merupakan suatu proses pembentukan ovum di ovarium yang dimulai dari usia 5 bulan di dalam kandungan. Lalu kemudian mengalami masa dorman atau istirahat dan lanjut saat pubertas. Satu oogonium akan membelah dan menghasilkan 3 badan polar dan 1 ootit yang selanjutnya menjadi ovum atau sel telur seperti terlihat pada skema di gambar ya. Nah, itu dia student serangkaian sistem reproduksi pada wanita. Selanjutnya, kita akan bahas gangguan sistem reproduksi, yang dalam topik ini akan dibahas 5 gangguan, yaitu mulai dari andropause, epididimitis, kelainan menstruasi, endometriosis, dan juga sifilis. Oke, yang pertama yaitu andropause. Andropause merupakan gangguan sistem reproduksi dikarenakan adanya penurunan produksi hormon testosteron pada pria yang terjadi di usia 40 sampai 50 tahun dengan gejala hilangnya konsentrasi, kelelahan, libido, dan sebagainya yang serupa dengan menstruasi namun terjadi pada pria. Yang kedua yaitu epididimitis yang merupakan kondisi peradangan pada epididimis yang dapat disebabkan karena adanya infeksi maupun seks bebas. Penyakit ini dapat ditandai dengan timbulnya demam, nyeri, bengkak, dan kesulitan untuk buang air kecil. Gangguan selanjutnya yaitu kelainan menstruasi, yaitu kondisi kelainan siklus ataupun jumlah darah maupun durasi dari menstruasi. Terdapat beberapa jenis, ada amenor, yaitu tidak ada mens selama 3 bulan atau lebih. Kemudian polimenor, yaitu sering mens dan juga siklusnya pendek. Dan oligomenor, di mana menstruasinya jarang dengan siklus yang panjang. Gangguan yang keempat yaitu endometriosis atau timbulnya sel-sel dinding rahim pada bagian luar seperti kandung kemih, lambung, tuba Fallopi, dan sebagainya.
Gangguan ini dapat menyebabkan perubahan hormon dan sewaktu-waktu dapat luruh dan terjebak bersama darah menstruasi di salah satu organ internal dan akan menjadi kista coklat. Dan gangguan yang terakhir yaitu sifilis yang merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dengan gejala timbul luka di area kelamin dan berdampak pada kerusakan organ. Nah, bahasan ini sekaligus menjadi penutup topik kita di sistem reproduksi ya, student. Sebelum itu, seperti biasa, kita recall dulu yuk pakai latihan soal ya. Oke, kita coba ya soal yang pertama. Seorang mahasiswa apoteker sedang mempelajari anatomi fisiologi manusia, dan mahasiswa tersebut menemukan suatu kondisi seperti menopause, namun terjadi pada pria. Gangguan tersebut disebut gimana nih student? Pastinya udah kepikiran dong jawabannya apa? Oke, kita bahas ya. Nah, seperti biasa, selalu temukan keyword dalam setiap soal. Dan di soal tadi kita temukan satu keyword, yaitu gangguan seperti menopause yang terjadi pada pria. Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan yaitu andropause yang merupakan suatu kondisi mirip menstruasi dengan penurunan produksi hormon seksual ataupun hormon testosteron yang terjadi pada pria. Masih semangat kan? Yuk kita coba aplikasi soal yang kedua. Di soal yang kedua, seorang mahasiswa apoteker sedang mempelajari anatomi fisiologi manusia, bagian dari organ reproduksi pria yang berfungsi untuk memberikan nutrisi bagi sperma serta mengkondisikan sperma dalam suasana basah dalam saluran pengeluaran disebut dengan organ. Gimana nih? Yakin semua student obat F pada tahu nih pasti jawabannya. Oke, seperti biasa kita bedah dan dapatkan dulu keywordnya, yaitu keyword yang pertama adalah organ reproduksi pria dan berfungsi untuk memberikan nutrisi bagi sperma. Dan yang kedua adalah berfungsi untuk mengkondisikan sperma dalam suasana basah dalam saluran pengeluaran. Maka jawabannya yaitu vesicula seminalis dan juga kelenjar Cowper. Yang keduanya termasuk dalam kelenjar aksesoris pada organ reproduksi pria bagian dalam. Nah, segitu dulu ya aplikasi soalnya student. Slide ini sekaligus